Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan alur proses produksi multimedia di dalam film pendek yang sudah saya buat. Jadi, film pendek ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti uji kompetensi keahlian multimedia. Dan di sini saya mengambil tema tersebut adalah peran milenial di era revolusi industri 4.0. Dan judul yang saya ambil di sini adalah memanfaatkan teknologi di era revolusi industri 4.0 ini. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Karena di video yang saya buat sekarang, saya ingin menyampaikan pesan saya kepada para pengguna gadget yang menggunakan teknologi tersebut secara berlebihan. Misalnya, dampak negatif tersebut sudah kecenderungan kepada anak-anak muda zaman sekarang. Dan menurut saya, dampak negatif penggunaan teknologi di sini adalah salah satunya cenderung kepada para anak-anak remaja maupun yang sudah dewasa. Salah satunya memainkan game online secara berlebihan mulai dari siang sampai malam itu tidak berhenti. Dan selanjutnya penggunaan media sosial secara berlebihan. Itu pun saya ingin mengingatkan kepada para penonton yang menonton film pendek saya agar sadar akan bahayanya menggunakan gadget secara berlebihan atau menggunakan teknologi di zaman sekarang secara negatif ya. Oke, saya di sini akan menjelaskan alur proses produksi di film pendek yang saya buat. Yang pertama, pre-production. Di pre-production ini saya mengambil ide, konsep. Jadi di sini saya berpikir bagaimana saya membuat film pendek tersebut agar menarik minat penonton untuk melihat film pendek saya dan menyampaikan pesan dalam video saya secara jelas kepada para penonton. Di sini saya merumuskan ide, konsep, saya membuat storyboard, skenario, naskah, dan pemilihan pemeran yang akan ada dalam video saya. Selanjutnya saya mempersiapkan alat-alat. Yang pertama tripod, yang keduanya stabilizer atau gimbal. Di sini saya menggunakan stabilizer 3-axis. Yang selanjutnya aplikasi software Android yang akan saya gunakan untuk mengedit video dan menambahkan efek-efek di video tersebut. Selanjutnya saya menyiapkan lokasi yang akan saya shoot bersama pemeran yang akan ada dalam video saya. Selanjutnya mempersiapkan alat-alat atau yang bisa disebut properti yang akan ada dalam video saya. Yang kedua adalah production. Di production ini saya sudah mulai syuting pengambilan gambar di area sekolah, kelas maupun di luar sekolah yang akan saya jadikan bahan sebagai isi pesan dari video tersebut. Lalu di sini saya dibantu oleh teman-teman saya untuk mengambil gambar maupun video yang saya butuhkan agar menjadi bahan mentahan di video saya. Yang selanjutnya adalah pasca produksi. Di pasca produksi ini saya mulai menggabungkan beberapa video ke dalam aplikasi software Android yaitu KineMaster Blue. Sekilas penjelasan saya tentang KineMaster Blue di sini. KineMaster Blue yang saya pakai di sini adalah aplikasi software Android untuk mengolah video, khususnya seperti pembuatan iklan maupun video-video yang akan kalian kreasikan di aplikasi tersebut. Jadi KineMaster Blue ini sama seperti Adobe Premiere, hanya saja Adobe Premiere hanya ada di perangkat komputer. Jika KineMaster ini khusus untuk Android ya. Di sini KineMaster ini sudah melengkapi fitur-fitur yang saya butuhkan untuk mengedit aplikasi, misalnya transisi, efek, dan efek audio dan maupun gambar ya. Yang selanjutnya saya menggunakan aplikasi Google Foto. Di sini aplikasi Google Foto ini yang saya manfaatkan hanya fitur stabilizernya saja. Karena saya mengambil gambar menggunakan stabilizer atau gimbal, karena menurut saya stabilizer atau gimbal itu hanya mengurangi efek
getaran saja dalam video tersebut. Karena di video saya ada teknik mengikuti objek, salah satu yang disebut follow ya kalau tidak salah. Saya lihat di video tersebut ada sedikit getaran. Untuk memuluskan video tersebut, saya menggunakan fitur stabilizer di Google Fotonya. Yang ketiga adalah 3D Loot. Aplikasi 3D Loot ini saya gunakan untuk color grading video, jadi untuk menambahkan efek maupun menyelaraskan suatu warna agar tidak terlalu kontras atau tidak terlalu monoton gitu ya warnanya. Di pasca produksi yang selanjutnya saya meng-cut video, jadi saya meng-cutting video yang tidak saya butuhkan untuk disampaikan maupun yang saya buat dalam project tersebut. Yang ketiga adalah penggabungan. Jadi maksud dari penggabungan di sini adalah saya menggabungkan beberapa video dari suatu tempat maupun pengambilan yang saya ambil bersama teman-teman saya. Di sini saya menggabungkan beberapa scan, misalnya dari scan saat pemeran utama sedang ada di kelas, tiba-tiba dia memikirkan kejadian zaman dulu gitu, yang belanja di pasar misalnya, atau yang bermain bersama teman-temannya sebelum ada gadget. Jadi menggabungkan beberapa scan itu ya intinya. Yang selanjutnya adalah penyisipan. Di sini penyisipan, saya menyisipkan beberapa efek transisi maupun efek audionya atau efek di videonya, dan saya menyisipkan beberapa perekaman suara atau dubbing saya, karena di video saya menyajikan dubbing karena agar penonton itu lebih mendengarkan kesan di film pendek saya. Yang selanjutnya adalah pengaturan transisi. Di pengaturan transisi ini saya memilih beberapa transisi untuk disertakan di dalam video saya agar tidak terlihat beberapa potong video yang terlihat tidak seperti seimbang. Agar terlihat seimbang itu saya menggunakan transisi. Di video saya menggunakan 3 transisi karena menurut saya ada beberapa video yang kurang seimbang untuk sebagai penempatan di film pendek saya. Lalu di pasca produksi ini saya sudah siap untuk mengekspor film pendek saya ke galeri, dan saya sudah siap untuk mempresentasikan kepada para penguji sebagai bahan uji kompetensi dan pada guru produksi multimedia saya, wali kelas saya, dan teman-teman saya. Karena menurut saya video yang saya buat di sini berbentuk positif agar menyadarkan para masyarakat yang bermain gadget atau menggunakan teknologi secara berlebihan di zaman sekarang. Demikian presentasinya, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang menyenangkan atau kata-kata yang kurang jelas atau beberapa kata yang saya salah pengucapan. Mohon maaf, mohon dimaafkan karena saya sedang belajar untuk memberikan presentasi di dalam proyek yang saya buat. Situasi corona tidak mengurangi semangat belajar Indonesia bersama melawan corona.